Halo generasi smart, kali ini kita akan belajar fisika mengenai hukum Lenz dan hukum Henry bersama Ibu Evi Yuliati. Yuk kita simak video ini sampai selesai. Generasi smart, perhatikan penjelasan berikut. Hukum Lenz, yang pertama hukum Lenz, arus induksi dan GGL induksi hanya ada selama perubahan fluks magnetik terjadi. Hukum ini dinyatakan oleh Heinrich Friedrich Lenz pada tahun 1804 sampai 1865. Sehingga hukum Lenz itu berbunyi seperti ini. GGL induksi selalu membangkitkan arus yang medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan fluks. Perubahan fluks akan menginduksi GGL yang menimbulkan arus di dalam kumparan, dan arus induksi ini membangkitkan medan magnetnya sendiri. Maksudnya seperti apa? Perhatikan gambar berikut. Generasi smart, gambar pertama itu adalah lilitan kemudian dimasuki oleh magnet yang ujungnya adalah kutub utara. Nah, apa yang terjadi? Jika kutub utara memasuki lilitan, maka ujung lilitan itu menjadi utara juga, sehingga selalu arah medan sumber dari utara ke selatan. Menurut Lenz, di sini akan terjadi B induksi. B induksi ini berlawanan dengan B sumber. Sehingga pada gambar generasi smart dapat melihat B induksinya itu berlawanan dengan B sumber. Bagaimana dengan gambar kedua? Sama dengan penjelasan pertama, ketika medan magnet keluar ya, tadi kan masuk, keluar dari lilitan kawat, maka di ujung lilitan kawat itu berubah menjadi selatan. Kalau tadi masuk utara, maka ujungnya utara. Kalau dikeluarkan, utara yang keluar, maka di ujung kumparan adalah selatan. Nah, berdasarkan arah medan selalu dari utara ke selatan. Oke, kita perhatikan gambar kedua. Nah, di gambar kedua ini medan magnet utara keluar dari lilitan kawat. Nah, tentu seperti penjelasan pertama, maka medan magnet sumber menurut Lenz selalu berlawanan arah dengan B induksi. Tetapi pada gambar 2 kita melihat arah B sumber dengan B induksi searah. Mengapa? Karena perhatikan kutub pada gambar 2. Dibalik ya, berbeda dengan gambar 1 tadi. Begitupun gambar 3 dan 4. Nah, Ibu langsung ke gambar 4 ya. Nah, ketika kutub selatan masuk ke dalam lilitan atau kumparan, maka ujung kumparan juga bernilai selatan, maka di ujung satunya bernilai utara. Apa yang terjadi? B sumber arahnya, perhatikan yang warna biru, ke kanan, dan B induksinya ke kiri. Itu sesuai dengan hukum Lenz. Nah, bagaimana cara menentukan arah arus induksi? Perhatikan, yang pertama, jika didekati dengan kutub utara, maka di ujung kumparan menjadi utara juga. Yang kedua, ketika didekati dengan kutub selatan, maka di ujung kumparan menjadi selatan juga. Yang ketiga, ketika dijauhi artinya kita menarik keluar magnetnya. Ketika dijauhi dari kutub utara, maka di ujung kumparan itu menjadi selatan. Dan yang keempat, ketika dijauhi oleh kutub selatan, maka dia menjadi utara. Yang kedua, hukum Henry. Nah, hukum Henry ini adalah GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi yang timbul karena perubahan arus yang terjadi pada kumparan. Persamaannya seperti ini.
epsilon sama dengan min L dikali delta I per delta T. Atau sama dengan min L, nah delta I ini kita jabarkan I2 dikurang I1 per delta T-nya kita jabarkan T2 kurang T1. Penjelasannya seperti ini generasi smart. Epsilon adalah GGL induksi diri dengan satuan volt dan L adalah induktansi diri, satuannya sesuai dengan penemunya Henry. Kemudian I1 adalah kuat arus pada keadaan mula-mula, satuannya ampere, dan I2 adalah kuat arus pada keadaan akhir, satuannya ampere. Delta T selang waktu perubahan kuat arus, satuannya adalah second. Baik, generasi smart, kita lanjut ke latihan soal. Perhatikan soal yang pertama. Nah, pada soal pertama, perhatikan gambar berikut. Di situ ada kutub magnet memasuki lilitan kawat. Jika magnet digerakkan ke arah kanan atau mendekati kumparan, pernyataan mana yang benar? Apakah A, ujung A menjadi kutub selatan kumparan dan jarum galvanometer menyimpang ke arah kiri? Atau B, ujung A menjadi kutub utara kumparan dan jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan? Atau C, ujung B menjadi kutub selatan kumparan dan jarum galvanometer menyimpang ke arah kiri? Atau D, ujung B menjadi kutub utara kumparan dan jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan? Ataukah E, tidak timbul medan magnet di ujung-ujung kumparan sehingga jarum galvanometer tetap diam? Yang mana yang paling benar? Baik, penjelasannya seperti ini generasi smart. Peristiwa pada gambar yang terdapat di soal itu dapat dijelaskan melalui penjelasan berikut. Oke, hukum Lenz, saat kutub utara magnet didekatkan pada kumparan AB, itu ada kumparan lilitan AB, medan magnet hasil induksi pada kumparan menurut Lenz melawan perubahan medan magnet penyebab atau sumber. Nah, agar flux magnetik totalnya konstan, hal itu menyebabkan medan magnet di ujung A mengarah keluar. Artinya ujung A menjadi kutub utara dan ujung B menjadi kutub selatan pada magnet kumparan. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan, kita dapat mengetahui arah aliran arus induksi pada kumparan, yaitu seperti yang terlihat pada gambar, dia akan atau jarum galvanometer itu akan menyimpang ke kanan. Nah, jadi sesuai dengan gambar pada soal, pernyataan yang paling tepat adalah ujung A menjadi kutub utara kumparan ya, dan jarum galvanometer menyimpang ke arah kanan. Maka opsi yang paling tepat adalah B. Baik, generasi smart, kita lanjut ke soal kedua. Kuat arus listrik pada sebuah kumparan berubah dari 15 ampere menjadi 3 ampere dalam waktu 0,3 detik. Jika GGL induksinya 40 volt, besar induktansi diri pada kumparan tersebut adalah berapa Henry? Apakah A 0,1, B 0,5, C 1, D 25, E 50? Yang mana yang paling tepat? Baik, generasi smart, perhatikan penjelasan berikut. Di dalam soal tadi diketahui perubahan kuat arus dari 3 ke 15, maka delta I-nya adalah 15 dikurang 3, diperoleh 12 ampere. Selang waktunya 0,3 second. Dan GGL induksinya 40 volt. Yang ditanyakan adalah berapa induktansi diri atau disimbolkan dengan L. Pembahasannya seperti ini. Hukum Henry itu menyatakan bahwa apabila kuat arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berubah terhadap waktu,
Maka pada penghantar tersebut akan timbul GGL induksi yang besarnya dirumuskan sebagai berikut. Epsilon sama dengan min L dikali delta I per delta T. Nah, tanda minus ini menunjukkan arah flux magnetik induksi sedemikian rupa sehingga melawan arah flux magnetik utama atau penyebab atau aturan hukum Lenz. Jadi ini sama dengan aturan hukum Lenz. Nah, hal itu tidak berpengaruh pada hasil hitungan. Jadi tanda negatif ini tidak mempengaruhi hasil ya. Nah, dengan demikian induktansi diri pada kumparan dapat ditentukan dengan cara berikut. Epsilon tadi 40 sama dengan L dikali delta I-nya 12 per 0,3. Maka L-nya sama dengan 12 per 12. Hasilnya adalah 1 Henry. Jadi besar induktansi diri pada kumparan tersebut adalah 1 Henry. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart berkarakter cerdas.